Shalom Ibu Bapak sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita bersyukur karena hari kita sehat. Kita bersyukur karena hari ini kita tetap aman, bisa melakukan banyak kegiatan. Kita bersyukur hari ini juga kita dapat kesempatan belajar tema penting. Tema saya adalah nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan juga kepada kita, ya, tentang mengapa kerajinan kita menjadi kendor. Saya baca satu ayat dari Roma 12 ayat 11, firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, maka kita harus menempatkan ini bagian dari pesan di akhir zaman. Yesus mengatakan bahwa karena makin banyak kedurjanaan, makin banyak kesusahan, makin banyak tekanan dan ketidakadilan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Paulus katakan bahwa di akhir zaman ini manusia akan mencintai uang dan mencintai dirinya. Kombinasi mencintai uang dan mencintai diri ditambah dengan kasih yang merosot dan mendingin menjadi akumulasi dari gambaran orang-orang hidup di akhir zaman. Nah, orang-orang di akhir zaman ini baik pribadi, dulu rajin, disiplin, baik, melayani, setia. Keluarga juga waktu menikah pertama baik, setia, saling mengasihi, komunikasi baik, positif. Juga masyarakat, gereja, hamba-hamba Tuhan waktu melayani pertama senang, happy. Juga bangsa ini, berapa banyak orang yang bicara tentang Pancasila, berapa banyak orang bicara tentang kesatuan persatuan. Karena kita menghadapi radikalisme yang hebat, kita menghadapi terorisme, orang-orang yang memakai agama untuk tujuan politik, memperkaya diri dan sebagainya. Jarang orang bicara tentang Pancasila, kesatuan negara ini, pluralisme negara ini, sejarah negara ini. Mengapa kendor? Mengapa kendor? Ayat ini mengatakan, biar lu rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kapan roh kita bernyala? Karena kalau roh kita tidak bernyala, akhirnya roh kita mulai redup dan mati. Yaitu ketika kita dekat dengan Tuhan, sang sumber kehidupan. Itu pertama. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka roh kita akan bernyala-nyala. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka pikiran kita akan kembali kepada panggilan kita yang mula-mula. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kasih kita akan bertambah dan bertumbuh seiring waktu. Sehingga sekalipun akhir zaman manusia merosot, alam ini merosot, terus merosot, juga moral mengalami degradasi. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus sumber kehidupan, dengan Yesus sumber daripada pengharapan, maka kalaupun situasinya sulit di akhir zaman ini, kita tidak akan kendor. Baik motivasi, komitmen, kesungguhan, membayar harga, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, gereja, para hamba Tuhan, bahkan masyarakat, bangsa dan negara, kita tidak kendor. Tapi kita terus komitmen pada panggilan kita. Ketika kita dekat dengan Yesus, sumber kehidupan, maka roh kita akan tetap bernyala-nyala. Kita tetap akan mengasihi Tuhan. Sekalipun situasi sulit, tantangannya justru ada di situ. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa melampaui tantangan itu dan tetap mengasihi Tuhan, tidak mengalami pemerosotan dan pengendoran dalam segi apa saja di hidup ini. Hal yang kedua, ayat ini mengatakan dan layanilah Tuhan. Nah, ketika Petrus mengalami kemerosotan akan panggilannya dan dia kembali kepada profesi lama, Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini semua? Ikan-ikan maksudnya. Engkau mengasihi aku? Dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kata ini sama dengan ungkapan Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Engkau mengasihi aku? Layanilah apa yang aku suruh untuk kamu lakukan. Nah, jadi ayat kita mengatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, maka kita berada pada satu suasana yang luar biasa. Karena perlindungan Tuhan, ada covering ilahi atas hidup kita. Nah, sehingga ketika kita melayani, hati kita terjaga. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, iman kita tetap terjaga. Kesadaran kita akan panggilan Tuhan terjaga. Nah, ketika murid-murid mengalami krisis karena Yesus sudah mati dan dikuburkan sebelum dia bangkit, mereka begitu down sekali. Kenapa down? Karena mereka kehilangan pengharapan, karena mereka kehilangan semangat lagi, mereka kehilangan semacam tanda kutip iman. Tapi ketika Yesus bangkit dan memberi mereka bukti bahwa dia hidup, mereka bersemangat lagi. Ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta, membakar mereka, roh mereka bernyala-nyala, Petrus bersaksi dan 3.000 orang bertobat, dan itulah cikal bakal jemaat yang pertama, jemaat mula-mula. Yang kedua adalah biarlah kita tetap melayani Tuhan. Jangan anggap remeh. Kalau kita mulai malas,
lama-lama kita tinggalkan pelayanan. Percaya. Ada beberapa teman yang mereka mulai menghindari, suruh jadwal khotbah, aduh saya sibuk. Diajak doa, aduh maaf saya lagi mau rapat. Diajak dia untuk mission trip, aduh maaf ya, saya harus melakukan ini dan itu. Pokoknya dia cari alasan untuk tidak lagi melayani. Lama-lama dia tidak lagi melayani. Akhirnya satu hari malah dia meninggalkan Tuhan. Jadi kekendoran iman, kekendoran kualitas iman kita, itu kan kita jauh dari Tuhan dan jauh dari pelayanan. Tapi ketika kita setia melayani dengan sungguh-sungguh, kita berada pada covering ilahi. Kita berada pada perlindungan Tuhan yang menjaga hati kita, menjaga iman kita, semangat kita untuk setia melayani sampai di akhirnya. Jadi pelayanan adalah sesuatu yang sangat indah. Melayani Tuhan adalah suasana yang luar biasa, dikatakan Paulus, untuk membuat kita bertahan dan tidak menjadi kendor dan merosot. Dan ini yang sangat penting sebagai prinsip yang kedua. Hal yang ketiga yang penting adalah mari kita banyak untuk berdoa. Berdoa itu bukan berarti kita menghabiskan waktu untuk di kamar sendiri, tidak. Memang kadang-kadang begitu. Yesus pun berdoa sendiri, semalam suntuk sendiri. Ya, tetapi ada saat mana kita tidak seharusnya begitu. Kita bisa tetap melayani dan doa kita tetap terjaga. Berdoalah di sepanjang waktu, bahkan di setiap saat kita berdoa dan berjaga-jaga dalam roh. Nah, itu yang dikatakan Paulus kepada beberapa jemaat yang dia menulis surat. Salah satu kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Nah, saya ingin mengatakan begini, doa itu merupakan kunci yang sangat penting ketiga yang membuat kita tidak merosot dan kendor. Nah, pemerosotan iman, pemerosotan moral, degradasi moral terjadi karena kita tidak memiliki satu fellowship, baik personal, keluarga, gereja dengan Tuhan. Nah, sebab ketika kita punya kedekatan itu, kita punya intimasi itu, kita punya relationship yang bagus dengan Allah dalam Yesus, maka kita selalu diberi kekuatan. Ketika dalam situasi yang sulit, Yesus memberi contoh kepada murid-murid adalah dia berdoa. Bahkan ketika di saat-saat terakhir, dia membawa para murid untuk berdoa di Taman Getsemani tanpa Yudas. Mereka berdoa dan dia memanggil 3 lebih dekat dengan dia, itu Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka berdoa. Mengapa Yesus berdoa begitu kusuk? Sampai Lukas mengatakan bahwa dia bergumul sampai seolah keringatnya itu bercampur darah. Nah, pergumulan seperti apa? Itu pertanyaan saya. Yang membuat deskripsi secara fisik keringatnya itu bercampur darah. Seperti apa? Maka saya akan menarik kesimpulan secara sederhana bahwa dia begitu bersungguh-sungguh. Dia begitu total berdoa. Nah, doa seperti itulah yang membuat kita tetap terjaga. Doa seperti itulah yang membuat kita memberi kekuatan kepada kita, memberi pengharapan kepada kita untuk tetap bersemangat, tidak kendor. Nah, ketika orang itu berdoa, Tuhan kasih dia semangat yang baru. Tuhan kasih dia kekuatan yang baru. Tuhan kasih dia motivasi yang baru. Tuhan kasih dia semangat yang baru. Sehingga setiap hari, setiap saat ada semangat yang baru yang memperbaharui semangat yang lama menjadi makin bersungguh-sungguh. Dan ini mengatasi untuk tidak terjebak dan kemudian merosot. Seperti ayat ini bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Mengapa? Karena kita punya kehidupan doa yang sehat. Intimasi kita dengan Allah dalam Kristus, sumber kehidupan menjadi luar biasa. Sehingga kita terus mendapat supply. Seperti tanaman mendapat suplai air, makanan, sehingga dia tetap bertumbuh sekalipun di tengah-tengah kerontangnya cuaca atau kemarau berkepanjangan, dia tidak takut dan daunnya tetap hijau karena dia tetap mendapat suplai makanan. Nah, doa itu adalah gambaran seperti itu. Jadi kita ketika berdoa, kita mencegah diri kita untuk tidak terjebak pada pemerosotan yang disinggung Paulus di ayat ini, tapi kita tetap bersemangat dan terus bertumbuh di saat ketika orang lain malah mengalami krisis. Hal yang keempat adalah perlu dukungan sekali dari pasangan kita. Nah, sayang ketika Ayub mengalami tekanan, istrinya bukannya mendukung malah mencela. Sayang ketika Ayub mengalami situasi sulit, teman-temannya datang dan mencela Ayub. Nah, kita memerlukan teman-teman yang baik yang memberi dukungan buat kita. Paulus selalu mengingatkan pentingnya sebuah tim. Kepada jemaat Tuhan di Ibrani, penulis Ibrani mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi yang ditekankan oleh penulis Ibrani adalah jangan kita menjauhkan diri dari fellowship bersama saudara-saudara iman. Mengapa? Karena ada dukungan doa di sana. Karena ada dukungan moral di sana. Beberapa teman saya menceritakan bagaimana ketika dia mengalami situasi yang sulit, dia hampir undur karena dia sendiri. Tidak ada teman yang bisa diajak berbagi. Tidak ada teman yang bisa diajak untuk berdiskusi atau sharing tentang pergumulan dia. Dan dia mengatakan, untung waktu itu saya tidak hampir mundur, Pak. Dia cerita kepada saya bahwa dia sendiri tidak merasa ada teman yang mendukung. Nah, ketika pasangan kita tidak begitu mendukung, kita tidak punya teman-teman yang mendukung kita, betapa beratnya perjuangan kita untuk bertahan.
Boro-boro kita akan bertumbuh di saat yang sulit. Untuk bertahan saja sudah sulit. Mengapa? Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak pergumulan hidup, begitu banyak masalah, kesulitan keuangan, bahkan mungkin ancaman. Ada banyak sekali mungkin orang menderita sakit penyakit atau krisis keuangan finansial, atau ada begitu banyak masalah dalam rumah tangga. Sehingga kalau tidak ada dukungan dari orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, tidak ada support dari pasangan kita yang seharusnya menjadi pendorong, maka kita sendiri dan merasa begitu berat. Kita bisa mengalami stres, depresi, menjadi sedih. Kita membandingkan orang lain, ya orang lebih bagus ya. Pak Tony sudah melayani, tapi lihat hidup saya Pak. Mau beli bensin aja susah. Bukan untuk mobil, untuk motor aja. Pak lihat saya sering sakit-sakitan karena beli obat juga susah. Lalu kita mulai tiba pada satu situasi yang kritis. Kita meragukan Allah. Apakah Allah sayang kepada kita? Apakah Allah menyertai kita? Katanya dia menyertai saya. Katanya dia memberkati saya. Tapi lihat hidup saya Pak Tony. Dan dia merasa mungkin, ya saya gagal, nggak ada gunanya saya melayani. Mungkin ini saatnya saya harus berhenti melayani, dan mungkin saya belajar untuk berhenti mempercayai dia dan mundur dari pelayanan. Dan dalam situasi itu, saya ingin mengatakan bahwa sangat penting dukungan dari pasangan kita. Dia seorang penolong. Sangat penting dukungan dari teman-teman sepelayanan yang cinta Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberi supporting, doa buat kita, kata-kata yang memotivasi kita, bukan mencela dan mengkritik dan menjustifikasi seperti teman-teman Ayub kepada Ayub. Nah, untuk itu kita memerlukan dukungan dari pasangan kita. Dukungan yang tulus dari orang-orang seiman kita. Sehingga kita mendapat kekuatan. Sekalipun kita dalam keadaan sulit, iman kita tidak kendor. Iman kita tidak merosot, tidak melorot. Dan akhirnya kita kehilangan iman. Dan ini yang harus kita jaga. Tetapi dukungan dari pasangan kita yang tulus, yang sungguh-sungguh. Dukungan dari teman-teman seiman yang sungguh akan memampukan kita untuk bukan cuma bertahan, tapi bertumbuh di situasi yang sulit. Untuk menutup renungan saya akan mengatakan begini. Tetaplah sabar dan berpikirlah positif. Tetaplah berharap. Dan mari lihat dari perspektif Allah. Apa yang Allah sedang desain buat kebaikan kita. Karena kita percaya seperti Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita harus melihat dari perspektif seperti itu. Kita sabar, kita tetap positif dan berpengharapan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah sedang mendesain sesuatu, sekalipun itu tidak menyenangkan, sekalipun itu berat dan sulit. Mungkin banyak air mata dan mungkin kesedihan, tekanan, mungkin ancaman, krisis keuangan, dan banyak sekali persoalan hidup dalam keluarga dan juga pelayanan. Mari kita lihat dari kacamata Allah. Karena Allah sedang mendesain sesuatu untuk kebaikan kita, dan tetap bersemangat dalam Tuhan. Terus memberkati dan